tim juga menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis, ya. 5 pistol berjenis Glock, kemudian 1 pistol SNW, 1 pistol Timber Micro, serta 8 Kemudian tadi juga ada banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan hasil apa tadi? Penggeledah ya, di sebuah tempat tinggal saksi Mahendra Dito, ya. Jadi kami mengkonfirmasi betul saat penggeledahan pada hari Senin lalu ya, tanggal 13, KPK melakukan kegiatan di tempat tinggal kediaman saksi Mahendra Dito yang berlokasi di Bilangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait dengan penanganan perkara yang saat ini sedang diselesaikan oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dengan tersangka NHD. Dalam penggeledahan tersebut benar tim juga menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis, ya. 5 pistol berjenis Glock, kemudian 1 pistol SNW, 1 pistol Timber Micro, serta 8 senjata api laras panjang, ya. Jadi ini temuan pada saat proses penggeledahan di tempat tinggal tersebut. Nah, tentu KPK akan mendalami lebih lanjut ya kepemilikan senjata api tersebut, termasuk apakah ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini sedang KPK lakukan. Karena kita tahu bahwa modus dari tindak pidana pencucian uang saat ini begitu kompleks, gitu ya. Bisa jadi membelanjakan, menyamarkan, menyembunyikan asal-usul dari hasil tindak pidana korupsi sebagai predicate crime-nya, sebagai tindak pidana asalnya yang menjadi kewenangan KPK saat ini. Nah, langkah KPK tentu saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Polri ya, dengan pihak kepolisian terkait dengan temuan senjata tadi 15 pucuk senjata ya, 15 pucuk senjata yang ditemukan di tempat penggeledahan tadi. Dan perlu juga kami sampaikan selama proses penggeledahan tersebut tentu juga diikuti oleh kerabat dari saksi, termasuk juga ketua RT, ada asisten rumah tangga dan juga bagian keamanan kompleks di perumahan tersebut. Saya kira itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mempertegas saja kan ya. Di rumah kediaman Dito itu ada satu kamar khusus yang isinya memang aneka senjata, baik laras panjang, laras pendek. Dan kemudian ada dugaan bahwa memang Dito ini berbisnis senjata dengan Nur Hadi dan melibatkan sejumlah pati dari Polri. Tanggapannya? Ya tentu tadi kami sampaikan ya, tentu kan berikutnya kami lakukan analisis ya terhadap temuan itu yang saat ini sudah kami koordinasikan dengan pihak Polri, gitu ya. Nanti kita tunggu analisisnya seperti apa dari pihak Polri, apakah legalitas dari senjata itu seperti apa, termasuk nanti kan kami dalami tadi ya perolehannya tentunya, apakah kemudian ada kaitannya dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan ini. Jadi sejauh itu yang bisa kemudian kami lakukan tentunya kan begitu. Itu satu benar nggak sih ada informasi bahwa rumah kita kemudian dipindah ada pihak ya kan standar penggeledahan ya pasti kami ada ya, tetapi yang pasti sesuai dengan prosedurnya disaksikan juga oleh tadi ya ketua RT-nya, kemudian kerabat dari saksi Mahendra Dito, kemudian asisten rumah tangga dan juga pihak keamanan kompleks. Pak, berarti pas penggeledahan tidak ada Pak Dito-nya dan ada istrinya nggak ada sama sekali itu atau gimana sama sekali? Iya, tadi kan sudah disaksikan oleh ketua RT, ini kan sudah sesuai dengan haknya seperti itu. Enggak, maksud saya berarti nggak ada penghuninya gitu Pak? Ada kerabatnya tadi kan? Enggak, selain kerabat nggak ada penghuni Ditonya dan kalau ada kan itu sudah menjadi saksi.
Kenapa? Ada alasan yang nggak ada di rumah atau gimana? Atau Proses penggeledahan itu tidak harus kemudian yang milik rumah ada di tempatnya, ya. Tetapi proses penggeledahan rumah itu adalah ketika kemudian kami masuk di sana, maka kemudian disaksikan oleh ketua RT, ketua RW, kan begitu ya. Ya bukan tahlilan soalnya ya. Ya, Mesti ada itu. Jadi bukan tidak tahlilan. mesti ada pemilik rumahnya. Tetapi yang ini juga kemudian disaksikan juga oleh kerabatnya, salah satu kerabat. Mas, berarti sentinya ini senti itu tetap diamankan oleh tim penyidik KPK itu. Di Polri kan, kita koordinasi dengan Polri karena ini kan berkenaan dengan data ya. Artinya nggak diamankan di sini. Kalaupun nanti Ya. dugaannya terbukti bahwa itu bagian dari hasil tindak pidana, itu bisa digeser nggak dari Polri ke KPK? Ya, nanti kan kami analisis dulu ya ke depan seperti apa dari hasil temuan itu. Kalau memang ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, ya kami tidak lanjut dalam proses oleh penyidik KPK. Minimal clue-nya aja, jejak-jejak Dito ini di Kayut Nur Hadi ini apa gitu loh. Minimal ada clue-nya. Apakah memang dia ikut main kasus suapnya, kemudian atau dia menampung harta-hartanya Nur Hadi yang waktu di puncak itu ada 26 mobil wah terus dibeli atau diminta tolong dijual. Ini clue-nya dulu dong, Mas. Ya, kan sudah kami jelaskan ya ketika yang bersangkutan hadir sebagai saksi, ya dugaan-dugaannya kan terkait dengan aset, gitu ya, yang dimiliki oleh NHB, ya. Tentu nanti kami akan kembangkan lebih lanjut, apakah juga termasuk aliran uang, gitu ya, karena kita tahu dalam tindak pidana pencucian uang itu pendalamannya adalah pada kematian. Aliran uang itu kemana? Apakah disembunyikan, apakah dibelanjakan, apakah kemudian disamarkan atas nama orang lain untuk membeli aset-aset yang bernilai ekonomis. Nah itu terus kami dalami saat ini. Ya. Nah, informasi soal adanya sejumlah mobil yang keluar dari vilanya Nur Hadi kemudian dibeli oleh Dito itu gimana? Nanti kami akan dalami itu, Mas Mario, ya. Tentu kemarin ketika diperiksa sebagai saksi sudah di berita acara pemeriksaan, selengkapnya ada di sana, Mas Mario. Sabar. Ketika nanti proses ini dibawa ke persidangan, pasti kami buka seluas-luasnya. Teman-teman mulai ikuti berita acaranya apa isinya, termasuk apakah kemudian mobil-mobil itu milik siapa, ada di sana semua. Ya, Mas, satu lagi soal dugaan bahwa Dito juga memiliki bisnis tas-tas mewah Hermes berkaitan memang anak dari Nur Hadi bernama siapa itu Aisyah atau Aini itu juga berbisnis tas-tas di atas 500 jutaan. Apa memang Dito juga menjadi semacam memang mengikuti bisnis dan kemudian tas itu dijual kepada para artis dan selebgram? Tanggapannya, Mas? Saya kira ini informasi penting. Oke. Nanti kami dalami ya, karena begini, dalam proses penyidikan tentu tidak semuanya kemudian materi kami buka, gitu ya, karena kan ada proses yang masih berjalan, Mas Mario ya. Tetapi informasi itu penting bagi kami untuk ditindaklanjuti nantinya, karena proses perkara NHD ini kan masih berjalan, ya, penjelasan saksi, pendalaman-pendalamannya masih terus kami lakukan. Apakah memang Dito juga termasuk kan kemarin ada perintangan penyidikan terhadap NHD baru tersangka satu supir. Ya. Apakah dugaannya Dito juga terlibat dalam merintangi, kan sempat lari dari Permata Hijau, itu kan deket-deket rumahnya Dito juga tuh, terus itu gimana? Masih kami analisis, Mas Mario, itu ya, karena dalam proses penyidikan itu setiap kemudian kami panggil saksi, kemudian keterangannya apa diperoleh, itu kami analisis, gitu ya. Setelah dianalisis, maka keperluannya apa? Apakah kemudian pendalaman unsur itu perlu? Nah, kami panggil saksi yang lain, begitu. Nah, termasuk yang disampaikan Mas Mario tadi, ya. Kalau soal Kalau yang bansos gimana Pak? Di Mabes Polri. Ya, nanti teman-teman bisa koordinasi. Mas, Boleh sedikit bansos Pak? kalau dipanggil